mengulas taktik ciamik STY di dua laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Cermat membaca skema permainan, didukung skill abroad. Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 merupakan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda Muda mampu menembus putaran final. Timnas Indonesia U23 melakukannya dengan cara mengesankan. Mereka jadi pemuncak grup K dengan catatan sempurna. Cina Taipei U23 berhasil dihajar 9 gol tanpa balas di laga perdana. Marcelino Ferdinand jadi bintang dengan 2 gol dan 1 assist. Sementara di laga selanjutnya, tim Merah Putih berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan U23. Ivar Jenner dan Pratama Arhan berhasil mencuri perhatian. Para penggawa jelas layak mendapat apresiasi tinggi. Tetapi pelatih Shin Tae-yong tak kalah pantas mendapatkan pujian setinggi langit. Pelatih yang akrab disapa STY itu paham betul bagaimana caranya mendapatkan kemenangan. Ia bisa menyesuaikan skema tergantung lawan yang dihadapi. Saat hadapi Cina Taipei U23, mereka bermain dengan pola 4-4-4-2. Ramadan Sananta dan Rafael Struijk diduetkan di lini depan. Sementara itu STY menerapkan pola 3-5-2 saat lawan Turkmenistan. Komang Teguh Trisnanda jadi tambahan bek dengan mengorbankan Witan Sulaman. Salah satu kehebatan STY lainnya adalah mengoptimalkan kelebihan pemainnya. Ivar Jenner menjelma layaknya Toni Kroos di lapangan tengah Indonesia U23. Pemain asal klub Jong Utrecht tersebut itu tak hanya pintar membaca serangan lawan. Umpan progresifnya juga tak kalah mematikan. Ia juga berhasil menutup penampilan impresifnya dengan sebuah gol berkelas. Lewat tendangan dari luar kotak penalti, ia berhasil merobek gawang Turkmenistan U23. Kedikdayaan Ivar Jenner di lapangan tengah tak lepas dari bantuan Arhan Fikri. Peran gelandang box-to-box dijalankan dengan sangat baik. Pemain yang belum pernah mendapatkan caps timnas Indonesia senior ini tak kalah berkualitas dibanding rekannya. Ia mampu menjaga kerapatan permainan dan superioritas lapangan tengah. Dalam 2 pertandingan tersebut, ia juga mampu membukukan 2 assist, menunjukkan betapa penting peran gelandang milik klub Arema Football Club. Untuk melengkapi lapangan tengah, STY menambahkan Marcelino Ferdinand ke dalam skemanya. Khusus Marcelino ia diberikan keleluasaan lebih. Dalam formasi awal, ia ditempatkan di pos sayap kiri. Tetapi pada praktiknya, ia bisa bergerak lebih ke dalam. Langkah ini sejatinya digunakan untuk membebaskan Pratama Arhan. Kemampuan menyerang pemain asal Tokyo Verdy itu juga jadi alasan kehebatan Indonesia U23. Shin Tae-yong disebut pelatih berkualitas yang ubah gaya permainan timnas Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot memuji habis pelatih Shin Tae-yong yang menunjukkan kualitasnya hingga bisa mengubah gaya permainan tim merah putih menjadi lebih bagus dan berkarakter. Elkan Bagot berbicara banyak seusai berhasil mengantar timnas U23 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23. Hasil timnas U23 Indonesia ini bahkan menjadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak turnamen ini berlangsung pada 2013. Timnas Indonesia tampil memukau baik di tim U23 maupun senior. Elkan Bagot mengatakan hal ini tak akan berhasil tanpa ada sosok pelatih hebat di timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Elkan karena dia juga telah merasakan menjalani persiapan dengan 2 kelompok usia timnas yang berbeda. Dengan membela 2 tim ini, tentu saja Elkan Bagot telah merasakan kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan tersebut secara langsung. Menurut Elkan, peran Shin Tae-yong sebagai juru racik timnas U23 Indonesia dianggap jadi salah satu kunci keberhasilan.
Selama berada di bawah kepemimpinan Shin, Elkan Bagot merasakan banyak perbaikan di berbagai aspek. Dia bahkan mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini mengalami perkembangan besar. Elkan Bagot menilai para pemain timnas Indonesia menunjukkan peningkatan kemampuan. Perkembangan para pemain juga semakin cepat. Lebih lanjut, Bagot juga mengapresiasi para pemain yang telah bekerja keras selama ini. Elkan Bagot juga memuji para pemain Aboard yang langsung bergerak kembali ke masing-masing klub seusai berhasil membuat sejarah dengan Garuda Muda. Menjadi momen prestasi bersejarah dan membawa semangat baru bagi sepak bola Indonesia dan memang patut diingat dan diabadikan karena untuk pertama kalinya timnas U23 Indonesia lolos ke putaran Piala Asia U23. Dengan kebangkitan timnas Indonesia, Elkan Bagot mengatakan bahwa sebenarnya pemandangan ini sudah seharusnya terlihat. Belakangan ini timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan pesat. Bahkan perkembangan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, mengalami perubahan di tangan Shin Tae-yong sangat terlihat. Dengan memiliki pelatih bagus seperti Shin Tae-yong membuat kualitas tim pun meningkat. Para pemain bisa menunjukkan peningkatan kualitas dan Garuda Muda bahkan telah bermain dengan gaya permainan atau karakter timnas Indonesia sendiri. Dengan begitu diharapkan kedepannya bakal terlahir pemain-pemain bagus. Tim Merah Putih pun bisa menjaga konsistensi sepak bola Indonesia ke depannya.